rumah kita bersama, merupakan tempat tinggal bersama, karena daripadanya lah kita hidup. Namun, kita lihat dan sadari bersama, saat ini bumi kita mengalami kesakitan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengajak kita untuk merenungkan tentang keadaan bumi kita yang sedang mengalami krisis lingkungan. Ensiklik ini menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai penjaga ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberikan kita bumi sebagai rumah, dan kita dipanggil untuk menjaganya. Namun, kita telah merusak bumi dengan tindakan kita yang tidak seimbang. Kita telah mengeksploitasi sumber daya alam, mencemari udara dan air, dan menghancurkan keanekaragaman hayati. Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengubah cara hidup kita dan menjadi penjaga bumi yang lebih baik. Kita harus mengurangi konsumsi yang berlebihan, menggunakan energi yang lebih bersih, dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat banyak terjadinya pencemaran udara, terjadi masalah air, kerusakan tanah, dan kehancuran aneka ragam hayati. Itu dilakukan oleh kita manusia yang hidup di tengah bumi ini. Sikap dan cara macam ini melecehkan dia, saudari kita, atau bumi kita. Ia mengeluh dalam sakit bersalin. Bandingkan Roma bab 8 ayat 22. Karena sikap kita yang menganggap bahwa kitalah pemilik dan penguasa, sehingga seenaknya menjarahnya. Sejak awal penciptaan, Allah telah menciptakan bumi itu baik adanya. Dalam Kejadian bab 1 ayat 13. Bahkan itu menjadi surga bagi kehidupan manusia pertama dan semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Situasi semacam ini menjadi impian sekaligus cita-cita yang harus kita ciptakan pada bumi kita saat ini. Kesadaran macam inilah harus dibangkitkan dan dihidupkan berkat daya Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Tetapi kesadaran itu telah musnah, dirusak oleh egoisme yang menjadi penyakit pada nurani, nalar, dan naluri kita. Sikap egois mendorong kita melakukan eksploitasi terhadap alam sehingga alam menjadi rusak. Tindakan merusak alam adalah dosa. Selain itu, kita manusia dengan kreativitas dan kuasa, dengan teknologi yang canggih, mendorong kita melakukan eksperimen terhadap alam untuk memenuhi keinginan kita. Kita menjadi manusia yang melihat bumi sebagai objek yang dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai subjek tanpa mempertimbangkan dampak dan risikonya. Disinilah krisis ekologis terjadi karena kita manusia menggunakan teknologi dan kuasa hanya untuk kepentingan dan kebutuhan kita semata. Persoalan ekologis menjadi kecemasan dan duka kita bersama karena kita berada dan hidup satu bumi rumah kita bersama. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini, dan kita tidak bisa saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi, bagaimana kita memikirkan bersama tentang masa depan bumi kita ini? Memang kita hidup di saat ini, namun perlu diingat
bagaimana dengan generasi yang akan datang? Melihat kenyataan ini, kita dipanggil dan disadarkan untuk duduk bersama, berbicara dan memikirkan tentang langkah-langkah dan aksi yang dapat kita lakukan demi keselamatan bumi rumah kita bersama. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak mengenal siapapun, tetapi untuk kita semua yang tinggal dan menetap di bumi ini, menjadi tugas, peran, dan tanggung jawab bersama bagi bumi ini. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap bumi, rumah kita bersama, perlu dididik dalam diri kita masing-masing, agar didikan tersebut melahirkan suatu gaya hidup baru bagi kita. Gaya hidup baru inilah boleh kita sebutkan sebuah pertobatan ekologis. Melalui pertobatan ekologis, semua orang sampai pada kesadaran untuk memelihara dan menciptakan bumi sebagai rumah kita bersama. Disinilah kita membangun keharmonisan antara kita dan lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan nasihat ini. Marilah kita menikmati hal-hal baik yang masih ada dan bergegas menggunakan alam seperti di masa muda. Mari kita menjawab seruan Laudato Si dan menjadi bagian dari perubahan. Mari kita menjaga bumi agar kita dapat memiliki masa depan yang cerah.